Welcome to my channel. Halo, selamat hari H ya, atau D-Day, hari yang dinanti-nanti oleh pendukung Timnas Indonesia. Sesaat lagi dalam beberapa jam ke depan kita akan menyaksikan para pahlawan kita yang akan bertempur di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga menghadapi Bahrain jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Indonesia menghadapi Bahrain di Bahrain pada pertandingan ketiga dari grup C ya. Jadi setelah cukup lama, sekitar 25 hari ya mungkin kita nunggu sejak pertandingan terakhir menghadapi Australia, semuanya nggak sabar menunggu hari yang spesial ini. Dan akhirnya tiba juga, tentunya deg-degan juga, nggak sabar juga, semua perasaan bertumpuk. Dan tentunya kita juga berharap ya Orat Mangun dan kawan-kawan bisa mencetak sejarah kemenangan pertama bagi Indonesia di stage kali ini. Nah, tentunya untuk mewujudkan harapan tersebut kita akan mengintip, mengulas juga seperti apa ya kira-kira kekuatan formasi para pemain yang akan ditampilkan pada pertandingan nanti malam. Dan juga seperti apa kira-kira strategi yang akan diusung oleh Sintayong dalam upayanya mengatasi perlawanan Bahrain. Nah teman-teman semua, pertama soal update para pemain ini kelihatannya hampir gak ada masalah. Jadi kita bersyukur, senang dengan keadaan terakhir. Dan kemarin juga preskon sudah dilaksanakan. Ya gak terlalu ada banyak statement yang gimana-gimana juga ya. Sayang gue gak bisa hadir. Kalau enggak mungkin bisa seperti biasa ya mewakili keresahan-keresahan atau mungkin kepenasaran dari kalian untuk gua tanyakan ke mereka ya. Ada beberapa statement yang mungkin bisa gua ulas di sini sebelum nanti kita ke materi yaitu prediksi line up. Ya Verdong intinya mengatakan mereka harus kompak. Ya ini mungkin satu situasi juga yang bisa kita lihat, kita intip dari sesi latihan, dari keseharian di hotel dan juga kedatangan Martin Paes yang kelihatannya sangat dinanti dan sangat respect dengan pemain-pemain lainnya, walaupun dia sangat dinanti dan sangat diharapkan ibaratnya jagoan lah gitu ya yang dinanti-nanti akhirnya bisa main, tapi dia tidak merasa seperti itu. Jadi intinya suasana tim memang sangat baik. Jadi kata kompak itu memang sangat relevan untuk bisa memenangkan pertandingan besok. Nah Sintayong juga di preskon tersebut mengatakan para pemainnya dalam suasana yang santai, tidak terlalu tegang. Dan gua rasa ini juga akumulasi mental. Jadi dari kita naik level ke round 3 bisa mencuri poin dari Saudi yang kita gadang-gadang bakal mengalahkan kita, raksasa Asia. Demikian juga ketika menahan Australia 0-0 di GBK, kepercayaan diri kita, mental kita juga meningkat. Nah, langsung ke inti materi terkait prediksi line up yang akan diturunkan oleh Sintayong besok. Tentunya ini adalah versi gua, tapi gue yakin 80% kita sama. Mungkin 85, mungkin 90, kemungkinan besar paling 1-2 pemain yang berbeda ya. Kita mulai langsung aja dari lini belakang karena Martin Paes ini juga ada sekuensinya dari video yang gue angkat kemarin atau 2 hari lalu tepatnya 90%. Kan gue bikin analisa. Walaupun pernyataan Sintayong adalah 70%, tapi kan masih ada 2 hari lagi. Jadi 2 hari ini pasti atau seharusnya dia akan nambah. Ibaratnya loading, kalau 2 hari lalu 70%, prediksi gue bilang kan 90% dia akan turun. Ternyata malah dari preskon terakhir ya Sintayong mengatakan dia akan main, jadi 100 main turun. Jadi loadingnya udah selesai. Jadi udahlah, gak usah diperdebatkan panjang. Martin Paes akan berdiri mengawal pertahanan Garuda, orang terakhir. Ini menambah kepercayaan diri benteng atau pemain bertahan lainnya, dan tentunya juga secara materi, secara skill kita tahulah seperti apa, terutama menghadapi para pemain Bahrain yang punya postur cukup tinggi. Ini sangat penting. Nah tantangannya cuma satu teman-teman, jangan sampai Martin Paes itu mengalami setback atau cedera amit-amit ya, amit-amit. Kemudian dia bisa juga tampil lawan China 5 hari mendatang atau tanggal 15. Itu catatan gue doang. Nah ini yang menarik ya, formasi 3-4-3 gue yakin gak akan berubah. Kenapa? Karena mengubah formasi di tengah pertandingan penting dengan regularitas yang sudah berjalan sekian lama itu kelihatannya sangat kecil kemungkinannya. Jadi 3-4-3 ini akan menjadi formasi andalan Sintayong pada laga besok. Tentunya CB tengah dan sekaligus kapten the one and only Bang Jai Itses akan berdiri sebagai CB tengah. Nah, Max Hilgers akan main. Pertanyaannya adalah ditaruh di mana?
bisa di kanan, bisa di kiri. Ya, gua tidak pernah melihat selama musim ini, gua bukan bilang nggak pernah ya, tapi tidak pernah melihat Max Hilgers bermain di luar CB kanan. Jadi kelihatannya dipatok di sana nih. Ya, Jay Itzas memang bisa bermain atau pernah bermain sebagai CB kiri. Mungkin kalau dipresentasikan itu sekitar 15%. Nah, dia main di CB kanan itu mungkin sekitar 25% mungkin. Ya, kalau CB tengah kayaknya 60% di Venezia. Di tim nasional setahu gue malah CB tengah mulu. Jadi ya udahlah. Jay Itzas CB tengah, Hilgers CB kanan. Nah, pertanyaannya CB kiri ini siapa? Ada beberapa alternatif ya, tapi setelah diskusi segala macam, apakah Rizky Ridho, apakah kemudian Verdong, Patinama LB, atau mungkin Verdongnya yang CB kiri, Patinamanya LB, atau bahkan menarik Nathan Choaon. Ini banyak versinya. Ini agak lumayan, nanti kalian pasti banyak versi nih yang komen nih, ada macam-macam ya. Feel free aja. Tapi kalau gue akhirnya menaruh pilihan kepada Rizky Ridho. Ya, bagaimanapun juga menurut gue Rizky Ridho benar yang beberapa teman katakan, mengkoreksi gue. Memang di Persija dia ada kalanya juga main sebagai CB kiri, walaupun di timnas hampir nggak pernah. Itu yang menjadi tantangan, dan dia bukan natural left back. Jadi pertimbangannya itu, kalau naruh Rizky Ridho ya dia oke, bagus, cuman bukan natural left back, tapi bukan natural kidal gitu. Sementara kalau Verdong sama Patinama itu natural kidal. Nah, ini yang menjadi tantangan. Tapi ya udahlah, kalau gue mempunyai preferensi Rizky Ridho di CB kiri, Bang Jai CB tengah, kemudian di kanan itu Max Hilgers. Oke? Ya, nanti kalian pasti ada yang beda lah. Silakan ya, kita berdiskusi. Kemudian di empat tengah. Ya, kanan udah pasti Sandy Walsh. Gua rasa 98% kita sepakat ya. Kemudian di kiri Calvin Verdong. Ini juga gua rasa kita sepakat semua, mungkin mendekati 100% mungkin ya. Kanan Sandy Walsh, kiri Verdong. Nah, tengah ini satu juga mungkin lagi-lagi kita sepakat Tom Hai main. Dalam beberapa kesempatan gue mengatakan kalau Tom Hai bugar, bahkan 90% aja kebugarannya, dia itu pasti diturunin, pasti. Ya, kita bisa lihat bagaimana di Almer City, terutama ini sering gue singgung ya, lawan Twente itu mainnya bagus banget, umpan-umpannya keren, terus juga. Nah, ini yang orang sering lupa, motong bolanya itu dia musim lalu itu salah satu yang terbanyak di Eredivisie, teman-teman. Tahun ini pun demikian, terutama di pertandingan terakhir waktu mereka kalah 1-0 kalau nggak salah lawan lupa gue ya, pokoknya di Eredivisie itu dia juga agak lumayan, ada 2-3 kali dia steal bola ya. Jadi udahlah, Tom Hai itu di tengah udah nggak mungkin tergantikan saat ini. Dan sedikit gue juga mau infokan, kalau mungkin kalian juga yang tahu, ketika dia habis pertandingan di Eredivisie itu, kemudian dia diwawancara, itu ketika ditanya soal Almer City itu mukanya kayak mengkerut ya, jadi kayak ya nggak terlalu seneng lah. Tapi begitu bahas soal timnas itu dia langsung ceria ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana passion dia itu cukup atau sangat tinggi ketika membela merah putih. Jadi itu ya. Nah, partnernya ini siapa? Ini yang menarik nih teman-teman ya. Ini juga sama nih, ada dua alternatif utama sih kelihatannya, nggak akan bergeser antara Ivar Jenner atau Nathan Choaon. Nah, pasti itu ya, kemungkinan hampir pastilah gitu kombinasinya. Nah, masalahnya begini, kalau kita lihat dari regularitas main di klub, memang Ivar Jenner lebih reguler. Dia itu setelah international break kemarin, itu kan ada 3 pertandingan liga. Memang pertandingan yang pertama setelah international break dia nggak main sama sekali. Tapi di 2 laga berikutnya bersama Young Utrecht dia itu main full, main starter lah dua-duanya. Nah, kalau kita lihat dari regularitas, Ivar Jenner lebih menang daripada Nathan Choaon yang di klubnya di Swansea itu dia pilihan ketiga di left back ya. Tapi kalau kita lihat ke timnas, kita bicara timnas, kadang-kadang kan belum tentu seperti Podolski lah dulu, di klubnya jelek, di tim nasionalnya bagus. Ada yang sebaliknya. Nah, jadi kalau kita lihat di timnas, Nathan Choaon ini hampir selalu perform. Walaupun dalam beberapa laga terakhir, terutama lawan Australia, itu dia agak sedikit turun gitu. Tapi gue yakin dia tetap attach ya ke timnas. Dan ini dia yang perlu kita ingat, Sintayong ini kalau kita lihat dari aspek kepelatihan itu nggak terlalu melihat regularitas di klub, bukannya gak penting ya, tapi kalau dilihat ketika datang, kemudian dilihat dia semangat, dilihat dia percaya diri, itu nilai plus buat dia. Jadi kalau dilihat Nathan di sesi latihan, ketika mungkin lagi diwawancara itu kelihatan dia oke, itu akan dimainkan. Nah, gue lihat itu ada di diri dari seorang Nathan Choaon. Jadi kalau gue pilihannya adalah Tom Hai berduet dengan Nathan Choaon, apalagi dia
natural kidal ya. Ini kan mungkin mengurangi jangan sampai semuanya itu kaki kanan. Jadi mungkin Nathan itu DM tapi agak sedikit ke kiri gitu, mungkin itu. Jadi Tom Hai bebas tapi mungkin agak menjorok ke kanan. Seperti itu kira-kira gambaran permainannya. Nah, di depan ini kan 3 pemain teman-teman. 2 gue yakin sebagian dari kita sepakat ya, Ragnar Roratmangun dan juga Rafael Strijk. Rafael Strijk itu memang akan ada banyak di kiri. Seperti biasa lah posisi utama dia lah. Kemudian Ragnar itu memang seperti AMC tapi bebas. Jadi ini kita agak jadi false nine sebenarnya ya. Kemudian di kanan ini, nah ini juga sama nih. Jadi area yang akan mengundang perdebatan atau kekayaan diskusi kita pasti ada banyak versi. Ada yang mungkin mengharapkan di situ Witan Sulaiman, ada yang mungkin berpendapat Marcelino Ferdinand atau bahkan Eleanor Renders. Ya. Nah dari 3 ini semuanya punya preferensi. Tapi kalau kalian tanya gue yang mana, kalau gue lebih prefer naruh si Witan karena Witan sangat konsisten mainnya dan selalu menjadi kepercayaan Sintayong sejak di Asia Senior, Asia U23 dan juga di kualifikasi round 2. Itu seperti itu ya, dan dia juga nggak cedera walaupun waktu itu sempat cedera ketika melawan Persib Bandung kalau nggak salah ya, atau sebelumnya malah gue lupa. Ya jadi Witan gitu ya, dan penampilan dia juga kita lihat juga oke, dia bisa cutting inside dengan kaki kiri dan seterusnya. Nah kalau yang kandidat kedua siapa tadi, Marcelino Ferdinand, gue punya standing point kalau Marcelino Ferdinand ini sebenarnya cocoknya mainnya di tengah. Jadi dia nggak bisa main di satu posisi yang satu sisi, misalnya di kiri, berarti kan dia hanya lihat ke kanan. Kalau dia main di kanan, itu dia hanya melihat ke kiri. Menurut gue dia nggak cocok. Makanya waktu lawan Argentina, walaupun lawannya jauh lebih baik, tapi penampilan dia oke karena dia dikasih free roll di tengah. Dia lebih bagus, screeningnya tuh lebih luas gitu. Jadi kalau di kanan ya udahlah, mendingan kalau nggak Witan atau Renders kan gitu. Tapi Renders masalahnya adalah pertama dia baru. Itu dulu pertama dia baru. Kedua di klub dia udah 3 pertandingan nggak main sama sekali. Ya di 4 pertandingan sebelumnya dia hanya main dimasuk menit 87. Nah ini akan ada 2 kelemahan. Walaupun gue juga konsisten tadi mengatakan kalau memang dilihat dia confidence, mungkin dia mainin juga. Cuman ada 1 atau 2 wawancara yang gue lihat Renders ini kurang mantap lah gitu bahasanya ya. Jadi mungkin ini akan jadi ada tiga red flags ya yang membuat kelihatannya Renders nggak akan ditampilin dulu. Mungkin ini agak sedikit beda dengan Verdong ya, begitu dia disumpah langsung debut lawan Vietnam kalau nggak salah ya, atau lawan Irak gue lupa di GBK. Karena ya tadi di klub Verdong udah inti dan kita tahu kapasitasnya seperti apa dan dia sangat percaya diri. That's why dia dapuk menjadi kapten kemarin kan. Itu kapten sih, diajak ke preskon gitu. Jadi beda kalau Renders tuh kayak. Tapi gue yakin banget Renders itu baru akan masuk di babak yang kedua, atau bahkan mungkin lebih cepat kalau ya amit-amit misalnya Witan cedera atau pemain lain yang di posisi 3 depan itu cedera, mungkin dia akan dimasukkan. Tapi gue yakin Renders akan main besok, terlepas dari starter ataupun sebagai pemain pengganti. Nah itu dari line up ya, tentunya seperti yang gue bilang tadi pasti kalian punya versi sendiri. Mungkin juga ada yang sama persis, gue nggak tahu ya. Nah, terakhir, gaya bermain apa yang akan kita terapkan? Di platform yang lain gue sempat mengatakan ini akan menjadi tricky bagi kedua kubu, baik Bahrain maupun juga Sintayong Indonesia. Kenapa? Karena begini teman-teman, sekarang kita dalam posisi yang in between, di antara abu-abu. Kita nggak terlalu tim lemah lagi sekarang dipandang, tapi juga bukan yang tim kuat juga seperti Jepang ya, atau mungkin seperti Saudi lah yang udah dapat 4 poin ya. Jadi sekarang kita dituntut atau ditantang untuk apa nih? Mau bertahankah atau mau menyerangkah? Ya kalau mau menyerang ya ngeri-ngeri sedap juga nih. Lawannya Bahrain juga bukan kaleng-kaleng. Dia bisa ngalahin Australia 1-0 di Australia di Gold Coast. Meskipun kita punya kemampuan juga, materi kita jauh lebih kaya. Kemudian juga kita juga punya percaya diri yang sudah lebih baik ya setelah kita menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Jadi gimana nih? Atau kita bertahan aja? Ya bertahan main aman, kemudian kita yang memanfaatkan serangan balik. Nah di kubu Bahrain juga seperti itu, pasti mereka berpikir oke, kita tuan rumah ya, kita punya materi mungkin ya menurut mereka lebih baik dari kita sedikit mungkin. Oke, kita akan agresif. Tapi ini Indonesia udah nggak yang kayak dulu lagi. Not even
jangan bandingkan ke 12,5 tahun yang lalu yang kita dibantai 10-0. Ini udah jauh lebih kuat bahkan dalam 1-2 bulan terakhir dengan masuknya Matt Hilgers dengan Rangers. Jadi ngeri juga kalau kita terlalu terbuka. Nah, cuman kalau menurut gua dengan situasi wait and see dua-duanya, kalau gua bilang kita lebih main aman aja. Ya kayak sama lawan Arab. Gua waktu itu di stadion gua berdoa, wah ini 10 menit 15 menit pertama minimal kita jangan kebobolan dulu. Kita kuasai bola tapi nggak usah terlalu ambil resiko. Baru seperti biasa, manfaatkan ketika lawan mulai nafsu. Karena bagaimanapun juga dia punya tekanan kan, sebagai tuan rumah dia harus menyerang. Nah, kalau kita bisa nahan tidak kebobolan, gawang kita aman 10-15 menit pertama dan bahkan kita pede menguasai pertandingan, menguasai ball possession. Nah, mungkin di situ kita timbul rasa percaya diri, kemudian baru kita akan menyengat Bahrain kalau mereka memang, atau kita asumsikan mereka akan keluar menyerang. Jadi seperti itu ya kira-kira pandangan dari gua ya, kira-kira jalannya pertandingan nanti malam. Tentunya kalian pasti juga punya versi kira-kira nyerang aja dari awal atau main aman aja Bung, yang penting lawan Cina. Ya silakan tinggalkan komen, kita diskusi, kita seru-seruan. Yang pasti kita happy punya tim nasional yang membanggakan, tim nasional yang kita tunggu-tunggu setiap international break. Kalau dulu setiap international break kalian pasti aduh males banget nih, apalagi kalau yang main Fantasy League. Ya pasti pengen buru-buru selesai biar bisa main lagi Fantasy League, biar bisa nunggu tim kesayangannya entah di Inggris, di Spanyol atau Italia main. Tapi sekarang tiap international break adalah masa yang indah buat kita semua. Oke teman-teman, terima kasih ya udah menyimak ulasan gua, agak lumayan sedikit panjang kali ini karena ini adalah preview menjelang pertandingan antara Indonesia lawan Bahrain di pertandingan ketiga dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Semoga kita menang, kalaupun nggak menang mudah-mudahan jangan kalah supaya kita nanti bisa tetap percaya diri menatap pertandingan menghadapi Cina di Qingdao berselang 5 hari. Terima kasih, dan seperti biasa dari lubuk hati yang paling dalam, gua berharap kalian dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan tim nasional kita juga lebih sehat lagi nanti malam. Hidup Indonesia!